Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Baiklah, di sini saya Mukhlisin, perwakilan daripada kelompok 5 untuk menjelaskan materi kami dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai tentang menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kita pasti sering mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni perlukah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1879. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Jadi, menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Jadi, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan, belum omnium kontra omnes. Perang semua lawan manusia. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah pactum unionis. Seterusnya, kembali pada pertanyaan, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Tentu Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Jadi, seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi Undang-Undang Dasar tersebut dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Riyato 2009. Jadi, aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Nah, tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenangnya. Mengapa demikian? Ingat, tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah negara sewenang-wenangnya. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1988. Yang selanjutnya yaitu materi muatan konstitusi. Menurut para ahli ada dua macam. Yang pertama dari J.G. Steinberg yang mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Di sini bersifat fundamental itu yaitu mendasar. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya yang kedua, menurut para ahli dari K.C. Ware yang menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada dasarnya ada tiga masalah pokok. Yang pertama, struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Selanjutnya,
yaitu hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia dalam UUD tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Selanjutnya kesimpulannya. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai 2 macam pengertian konstitusi. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi, negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.